Selamat siang dengan Mbak Ayu ya. Iya, betul. Dan ini ibunya. Oke, jadi ini sudah keluar hasilnya dari tes urin sama tes darahnya Mbak. Jadinya coba saya baca dulu. Oh ya. Jadi gula darah sewaktunya Mbak tuh agak tinggi, yaitu 346 mg/dl. Lalu HbA1c-nya juga lumayan tinggi, yaitu 10,8%. Lalu ada ya dalamnya setelah tes urin itu didapatkan bahwa adanya keton sama glukosa dalam urinnya gitu ya. Oh, itu artinya saya kenapa ya, Dok? Jadinya tuh kan ya tadi itu gula darahnya tinggi, lalu ada HbA1c-nya juga tinggi, setelah itu juga dalam urin adanya gula sama keton. Jadi ada kemungkinan besar bahwa dalam tubuhnya Mbak itu tidak menghasilkan insulin ya. Jadi Mbak itu terkena yang namanya diabetes tipe 1. Ya, jadinya tuh saya akan ngeresepin 2 obat ya. Oke, jadi saya tuh ngeresepin Mbak 2 obat, yaitu insulin glargin sama insulin lantus. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tuh akan dijelaskan oleh apoteker yang di sini ya. Jadi ini resepnya untuk Mbaknya, di apoteker ntar diambil, dan ini untuk hasil pemeriksaan darah. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih ya, Sama, Dok. ya. Selamat siang, Pak Apoteker. Ini saya ada resep dokter mau membeli obat. Selamat siang, saya apoteker Skat yang bertugas pada hari ini dengan Mbak Ayu ya? Iya, betul. Saya Baik, terima kasih Mbak Ayu. Boleh saya minta KTP-nya untuk memastikan identitasnya? Oh iya, boleh. Benar Mbak Ayu. Iya. Dan terima kasih Mbak Ayu. Apakah punya waktu sebentar saya ingin bertanya dan memberikan penjelasan mengenai keadaan Mbak Ayu? Bisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah Mbak Ayu sedang kuliah atau sedang berkeluarga ya? Saya kebetulan masih kuliah di Masih kuliah. Iya. Sebelumnya Mbak Ayu tidak punya alergi obat kan ya? Sejauh ini saya belum ada sih yang diobati. Baik, tidak ada. Dan Mbak Ayu apakah pernah merokok atau sedang minum alkohol? Oh, enggak. Saya nggak pernah merokok sama sekali dan alkohol juga. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Nanti biar kami juga nih, apakah ada keluhan yang belakangan ini Mbak sering alami? Belakangan ini sih saya sering banget haus, Pak. Terus makan juga sering. Terus tapi kan saya sering makan ya jadinya, tapi berat badan saya turun. Baik, terima kasih Mbak. Apakah Mbak pernah memiliki riwayat penyakit lainnya kayak asma, hipertensi, atau lainnya? Enggak sih, sejauh ini saya Itu apakah ada anggota keluarga Mbak yang pernah ada diabetes? kebetulan bapak sih diabetes juga. Bapaknya diabetes ya. Sebelumnya apakah Mbak pernah melakukan kayak minum obat atau apa untuk menghilangkan gejala-gejala yang alami? Enggak, belum pernah. Ini pertama kalinya ya. Iya. Oke, sekarang kita menyelesaikan insulin lagi dan saya lupa. Ya. Boleh saya tahu apa yang sudah saya dasar? Sebelumnya enggak, saya juga kurang terlalu jelas ya. Sebelumnya dokter bilang kalau gula darah saya tinggi, terus dikasih insulin, katanya 2 jenis buat yang kontrol itu aja sih. Oke. Tidak apa-apa, nanti akan saya bantu jelaskan. Selain itu, apakah dokter juga menjelaskan cara penggunaan dan harapan pengobatan yang Mbak Ayu jalani? Oh, belum sih dijelasin tentang cara gula obat dan harapannya juga. Tadi cuma di Indonesia kalau ada gula darah saya tinggi, mungkin itu ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih waktunya. Saya ambil obatnya dulu sebentar ya. Iya. Baik Mbak Ayu, ini dokter memberikan 2 jenis insulin, yaitu insulin glargin dan insulin aspart. Di mana insulin glargin itu mereknya itu Lontos dan insulin aspart itu mereknya Novartis. Di mana untuk insulin aspart
kali, dan untuk insulin glargine digunakan 1 kali dengan merek Montus. Oke. Keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengobati dan mengontrol gula darah dan gula layu agar tidak menjadi keluar seperti tadi itu, dan juga tidak mengalami risiko komplikasi. Oke, apakah sudah jelas? Udah aman sih sepertinya. Kemudian saya ingin menjelaskan juga mengenai cara pengobatannya dan cara penggunaannya. Oh iya. Baik, saya izin pakai browser juga ya. Iya. Yang pertama itu siapkan insulinnya. Oke. Cukup goyangkan perlahan atau gosok-gosok dengan jari. Nah, tujuannya itu biar insulinnya itu gitu loh, gak mengendap atau apa, dan juga tidak untuk menghindari hubungan udara di dalam insulin. Nah, sambil membayangkan, siapkan jarumnya. Dimana jarumnya itu dapat dipasang di ujung insulinnya. Nanti bakal ada jarum sama ujung insulinnya. Terus praktikkan juga insulin berfungsi dengan cara Mbak bisa hitung dulu kayak 2 unit gitu. Terus nanti pas 2 menit itu Mbak keluarkan dengan menggunakan tombolnya. Dimana tujuannya itu untuk memastikan nih apakah insulinnya keluar atau enggak gitu. Kalau udah keluar, atur dulu dosisnya sama dokter, itu untuk glargine 10 menit dan untuk aspart itu 4 menit. Nanti diatur aja di bagian sini itu nanti akan ada di insulin. Nah, itu Mbak bisa di lokasinya, bisa lepas dinyuntikkan di sini, pokoknya di bagian perlemak bisa di sini, bisa di perut, bisa di paha, ataupun di mata. Itu boleh saya giliran gitu ya, bisa misalnya lengan terus dibuka-buka itu diparut, atau harus tetap bisa pacu saja. Itu boleh banget. Dimana Mbak juga bisa untuk kayak tukar-tukar itu, misalkan hari ini Mbak di lengan kiri, Iya. besoknya di lengan kanan, itu boleh banget. Boleh ya. Ya, biar nggak sakit juga. Iya. Nah, sebelum nyuntik itu sebaiknya dibersihkan dulu ya, dengan alkohol, dengan tisu basah ataupun yang lainnya. Nah, setelah dibersihkan, Mbak bisa mencubit sedikit bagian kulitnya itu. Nah, setelah mencubit itu, Mbak sampaikan dengan 90 derajat, itu lurus, tegak lurus. Jangan sampai miring-miring seperti ini, harus miring seperti ini. Harus diurus gitu ya. Ya. Terus setelah dosis suntik ini ditunggu dulu beberapa detik hingga dosis kembali ke angka 0 Oh iya. untuk memastikan dosisnya itu sudah pagi itu masuk semua. Nah, setelah itu barulah buang dari ujung jarumnya itu. Itu dapat dibuang di tong sampah daur ulang yang bukan daur ulang, maaf ya. Oh iya, berarti tong sampah yang nggak daur ulang itu Ya, Bang? bukan daur ulang. Oke. Nah, setelah itu untuk cara penyimpanan nih, insulin ini dapat disimpan di dalam kulkas. Dimana di dalam kulkas itu ada sealer. Misalkan nih, kulkas Mbak Ayu tuh sealernya tuh masih dingin banget. Kadang-kadang kulkas itu rusak ya. Iya. Kayak dingin banget gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam box. Dimana dalam box ini juga dapat disimpan dalam kotak gitu. Terus nanti kotaknya itu dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau taruh di freezer gitu nggak boleh ya berarti? Nah, itu nggak boleh, nanti itu bakal bertumbuh itu dan rusak gitu. Nah, saja untuk cara kerjanya itu, cara penggunaannya, apa kali ini ditanyakan? Apa sih seharusnya jauh ini? Bisa diulang mengenai cara penggunaan obatnya, sehingga cara simpannya. Oke. Tadi kalau nggak salah itu saya dapat insulin, jadi 2 jenis insulin, ada yang aspart ya sama Ya. apa Lagi oh iya glargine. Yang aspart ini saya gunakan 3 kali sehari, sedangkan yang glargine ini saya gunakan sekali sebelum saya tidur. Dimana tujuannya sama, biar dia tuh kontrol gula darah saya. Dimana untuk cara pakainya, saya harus giniin dulu, terus saya suntik di area-area yang berlemak itu ya. Tapi sebelum disuntik itu dibersihkan dulu, disuntiknya 90 derajat, nggak boleh miring-miring. Habis itu nanti untuk yang membuang itu bisa ditaruh di kotak dulu, terus dibuang di tong sampah yang bukan daur ulang gitu ya. Terus penyimpanannya
disuntik sekali Mbak Ayu. Selain itu juga saya lupa kasih tahu nih, untuk aspak itu disuntik 3 kali sehari itu sebelum makan. Oh iya, nanti aspirasinya 3 kali sehari sebelum saya mulai makan gitu ya. Ya. Jadi untuk selain itu ini tuh juga harus dilakukan dengan tepat dosis untuk menghindari resiko kadar gula darah Mbak Ayu itu turun banget. Itu sangat berbahaya untuk pasien diabetes seperti Mbak Ayu. Aduh, apa ini aman ya? Kalau misalnya turun banget tuh gimana? Saya takut sekali. Terus kalau cara ngecek kadar gula itu gimana ya? Jika pengobatannya dilakukan dengan tepat dosis sesuai dengan asupan dokter, itu asmakara tidak menimbulkan efek samping berlebih seperti yang saya tadi bilang. Nah, jika Mbak Ayu ingin cek gula darah nih, Mbak Ayu bisa pergi ke apotek terdekat, puskesmas terdekat, atau rumah sakit terdekat. Nah, amit-amit banget nih jika Mbak Ayu mengalami lesu banget, lemas banget, malas banget, pusing banget, bersama pucat banget, Mbak Ayu bisa cepat-cepat cari makanan yang manis atau minuman yang manis seperti permen, air gula, atau es teh. Berarti cari yang manis gitu ya? Ya, bukan minum yang manis-manis atau makan manis. Itu Mbak Ayu bisa cek lagi nih kadar gula darahnya. Oh gitu ya. Dipakainya juga nih, selain dengan pengobatan yang disebutkan tadi itu, Mbak Ayu juga diharapkan untuk melakukan diet untuk olahraga seperti yoga, seperti jogging, kencing itu dapat membantu untuk dietnya. Itu juga Mbak Ayu dapat mengurangi banget nih makan yang manis, minum yang manis, kurangi karbohidrat, perbanyak makan sayur, berbanyak juga protein. Untuk nasinya juga bisa diganti menjadi nasi merah. Setelah itu apa yang ingin ditanyakan kembali? Sudah aman sih, tapi tadi kan ada yang 3 kali sehari, terus ada yang sekali sehari. Saya takut tuker itu gimana ya Pak ya? Itu Mbak bisa gini ya, aku tuh pasang alarm dimana kayak jam 10 malam dia tuh akan berbunyi, dan Mbak istilahnya juga kayak gelargin 10 unit gitu. Jadi kayak dinamain gitu ya alarmnya ya? Ya, dinamain. Oke, selain itu juga saya izin jelasin sama obatnya. Itu obat ini expired pada tanggal 27 Juli 2027. 2 tahun lagi. Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah aman sih, sudah jelas sekali yang disampaikan. Baik, saya minta tangannya dulu ya di sebelah sini. Baik, di sini ya? Ya, sebelah sini. Sudah. Baik, terima kasih. Oh enggak, Pak, mungkin boleh saya minta nomor teleponnya atau kontaknya nanti dihubungin biar kalau misalnya saya lupa nanti bisa saya. Iya. Boleh saya catat di sini ya, nanti saya kasih dulu. Oh iya. Ini doser dan obatnya. Ya. Terima kasih Mbak Ayu, semoga cepat sembuh ya. Terima kasih, saya permisi nggak ah? Ya, selamat datang kembali.